Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan fungsi perulangan pada bahasa pemrograman Python. Perulangan atau juga sering dikenal dengan looping merupakan pernyataan atau instruksi yang diberikan kepada komputer agar ia mau melakukan sesuatu, entah itu memproses data, menampilkan data, atau yang lainnya secara berulang. Dengan menggunakan perulangan, waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu program akan lebih singkat. Contohnya, kalian ingin membuat program sederhana menampilkan angka 1 sampai 5. Nah, kalau kalian menampilkan yang manual seperti ini, tidak apa-apa, masih bisa ditoleransi ya, bisa dilihat seperti ini. Nah, tapi bagaimana kalau ranknya sampai 100, 1000, atau 10.000 dan selebihnya? Susah ya kalau satu-satu seperti itu. Maka dari itu, agar kerja kita lebih efisien, dibuatlah perulangan. Pada kebanyakan bahasa pemrograman termasuk Python, perulangan sendiri paling umum diwakili oleh dua pernyataan, for dan while. Keduanya memiliki perbedaan pada segi penggunaan. Dikatakan jika for lebih digunakan dalam perulangan yang sudah diketahui jumlah perulangannya, dalam kurung countable. Sedangkan perulangan while digunakan ketika jumlah perulangannya belum ditentukan, dalam kurung uncountable. Baik for dan while keduanya merupakan blok kode, sama seperti if else. Jadi dipastikan ada indentasi di dalamnya. Next, selanjutnya itu kita ke perulangan for. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, perulangan for merupakan jenis perulangan yang countable. Rumusnya seperti berikut. Nah, variabel dalam deklarasi for di atas digunakan untuk menampung nilai sementara dari tipe data urutan atau rangkaian seperti string, list, tuple, dan lain-lain. Beralih ke baris bawahnya agar kode tersebut bisa diulang nantinya, maka beri ruang atau spasi agar menjorok ke kanan, karena aturan indentasi berlaku di sini. Area ini juga dapat dikatakan tubuh dari perulangan for. Lalu bila ingin keluar dari tubuh atau blok kode for, maka sejajarkan baris kode selanjutnya dengan instruksi for sebelumnya. Nah, prakteknya bisa dilihat di bawah ini ya. Sini bisa langsung kita kopas saja kode atau skripnya. Lalu kita jalankan di PyCharm. Setelah itu di sini kita jalankan, kita run, dan hasilnya keluar ayam ke 0 sampai ayam ke 9. Penjelasannya itu sebagai berikut ya. Fungsi rank 10 digunakan untuk membuat urutan dengan panjang 10, dimulai dari angka 0 sampai 9. Nah, kemudian seperti rumus sebelumnya, i yang merupakan variabel digunakan untuk menampung nilai sementara dari urutan yang dihasilkan dari fungsi range. Selanjutnya yaitu mengakses anggota tipe data urutan dengan for. Pernyataan for juga dapat digunakan untuk mengakses anggota suatu tipe data urutan atau rangkaian. Bisa lihat di sini penggunaan for terhadap string. Ini merupakan kode atau scriptnya. Bisa kita copy saja, lalu kita jalankan di PyCharm. Nah, di sini indentasinya berlaku ya. Di sini harus dihapus dan disejajarkan. Di sini batas printnya sampai seperti ini. Lalu kita jalankan, dan berhasil ya. Di sini keluar tulisan ke bawah copy in. Nah, yang selanjutnya itu penggunaan for terhadap list. Langsung kita praktekkan saja, kita coba di PyCharm. Copy, kita paste. Nah, di sini indentasi juga berlaku, disejajarkan saja. Setelah itu kita run, kita jalankan. Nah, dan di sini berhasil ya, keluar Ani, Budi, Cika, Dani, dan Eka. Nah, selanjutnya itu perulangan while. Sedangkan while adalah perulangan uncountable atau perulangan yang jumlah proses pengulangannya tidak ditentukan. Ia akan menjalankan baris kode di dalam blok kodenya secara terus-menerus selama masih memenuhi ekspresi yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang berarti ia akan terus mengulang selama kondisi bernilai true. Rumus while pada dasarnya yaitu seperti ini, bisa dilihat. Ekspresi yang dimaksud merupakan suatu kondisi atau keadaan yang kita buat. Sekali lagi, selama nilai yang diulang masih sesuai dengan ekspresi yang sudah ditetapkan, yang berarti true dan tidak bernilai 0, maka while akan terus berjalan. Bisa kita coba praktekkan saja langsung kode atau scriptnya, kita copy. Lalu sini kita pastekan di PyCharm. Jangan lupa indentasi berlaku.
Nah, setelah itu kita jalankan. Nah, dan di sini berulang berkali-kali ya angka satunya. Nah, itu penjelasannya. Maka dari itu, while terkadang rentan dengan yang namanya perulangan tak terbatas atau infinite loop. Seperti di atas ini unlimited ya. Seperti ini, dia tuh jalan terus. Sistemnya jalan terus. Nah, untuk menghentikannya tekan saja CTRL-C. Nah, di sini kita tekan saja CTRL-C. Nah, oke, kita tekan. Atau mungkin bisa kita stop. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi jika ada masalah seperti ini ya? Ya, kita bedah dulu penyebabnya. Secara teknis, pada kondisi di atas, sisi variabel angka yang bernilai 1 tidak mengalami perubahan. Jadi, iterasi atau proses pengulangan dalam while akan selalu menyatakan nilai tersebut benar. Solusinya adalah kita tambahkan kondisi yang dapat membuat nilai 1 dalam variabel angka ini bertambah agar mencapai batas yang sudah ditentukan. Ya, seperti berikut. Nah, di sini tinggal kita tambahkan saja kodenya ini. Kode yang seperti ini ya, tambahkan kode yang seperti ini, kita copy, lalu kita pastekan di bawah print. Nah, setelah sudah, lalu kita jalankan. Nah, maka berhasil ya, dari angka 1 sampai 9. Nah, setiap proses pengulangan selesai, nilai variabel angka akan selalu bertambah 1 hingga memenuhi batasnya, yaitu 10. Bila sudah mencapai batas, maka perulangan while akan berhenti dikarenakan nilainya sudah menjadi false. Walaupun begitu, ada juga kasus di mana infinite loop sangat berguna. Kita dapat melihat kegunaannya pada komunikasi antara server dan klien, yang mana komunikasi server harus selalu aktif dan tidak boleh terputus. Selanjutnya yaitu ada perulangan bersarang. Baik for maupun while, keduanya dapat diisi dengan perulangan lagi di dalam blok kodenya. Hal ini disebut perulangan bersarang atau nested loop. Prakteknya dapat dilihat pada program segitiga siku-siku bintang di bawah ini. Oke, bisa dilihat sini kode atau scriptnya. Lalu kita coba praktekkan saja. Copy, lalu kita pastekan. Jangan lupa indentasi di sini berlaku. Nah, di sini bisa dilihat ya. Harus urutannya seperti ini. Setelah itu yang print terakhir. Oke, sudah benar ya. Lalu coba saja kita jalankan. Nah, maka berhasil ya, dari bintang-bintang ini membentuk segitiga. Nah, coba di sini kita akan mengubah di sini dalam jangkauan dalam rank 7. Lalu kita jalankan kembali. Nah, maka di sini membentuk segitiga siku-sikunya itu bintangnya sampai 7 ya, sampai 7 bintang ini. Oke, itu saja mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.